melampaui kewenangannya. Kenapa? Karena Komjen BG itu sedang fit and proper. Artinya dia sudah sedang ditangani oleh DPR RI. Dan Komjen BG itu juga sudah diklarifikasi di Bareskrim. Artinya dia ditangani oleh institusinya. Tapi kemudian diintervensi, saya pikir ini yang menimbulkan masalah. Pertanyaannya adalah, jika pra-peradilan menerima apa yang disampaikan oleh pengacara-pengacaranya, pertanyaannya adalah, beranikah Presiden melantik Komjen BG? Ini dilema. Tapi kalau saya ditanya, kalau Bang Kaban, apa pendapatnya? Saya bilang, Presiden akan jauh lebih aman melantik Komjen BG daripada tidak melantiknya. Kenapa? Kalau Presiden melantik itu, Presiden bisa mengatakan, saya lantik ini karena seluruh praksi dan DPR itu amanat konstitusi sudah merintahkan seperti itu, maka saya lantik Komjen BG, jauh lebih aman. Kalau saya ditanya, cuman kan nggak nanya ke saya. Masalahnya nggak nanya ke saya. Ya kalau wartawan nanya, saya bilang lebih aman lantik Komjen BG. Karena apa? Lebih kuat konstitusinya. Dalam bernegara yang harus kita pegang adalah konstitusi. Jadi orang Bulan Bintang dengan identitas Islamnya itu, kalau mau mantap bernegara, bangun sistem. Nah, cuman mungkin sistem ini kalau kita berbicara dengan rakyat, rakyat tuh bingung, sistem itu makhluk apa? Makhluk apa sistem itu? Sementara rakyat itu melihat 1 kilogram karet bisa dapat enggak 3 kilogram beras, kan gitu. Sementara sekarang harga 1 kilogram karet cuma dapat setengah kilogram beras. Nah, jadi sistem. Nah, ekonomi kita juga, itu sistem yang harus dibangun. Kenapa terjadi ketimpangan antara wilayah timur dengan wilayah barat? Kan terjadi ketimpangan. Kenapa seluruh daerah-daerah tambang, itu daerah itu tetap susah. Di mana daerah-daerah tambang, di mana daerah-daerah hutannya luas, di mana daerah-daerah nelayannya bagus, tetapi nelayannya tetap susah. Kenapa? Berarti ada sistem yang perlu dibenahi. Kenapa Finlandia dengan hutan hanya 27 juta hektar? Finlandia hanya 27 juta hektar. Bisa membuat rakyatnya itu sekolah dari SD sampai doktor itu free, gratis. Hanya dengan 27 juta hektar. Sekolah dari SD sampai S3 gratis. Mau program studi apa saja. Sakit apa saja gratis. Mau Perdana Menteri, mau orang biasa, fasilitasnya sama diberikan. Hanya dengan 27 juta hektar. Kita 137 juta hektar, tapi kemudian BPJS pun susah bayarnya. Coba. Berarti ini ada something wrong di dalam sistem kita. Orang politik, partai politik, yang membuat undang-undang adalah anggota-anggota legislatif dari partai politik. Partai politik tidak boleh bisnis. Kan nggak boleh bisnis. Partai politik tidak mendapat santunan dari APBN dan APBD. Banyak larangan pada partai politik. Nah, menurut undang-undang yang baru, calon-calon kepala daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, dan partai-partai politik yang mengusung
calon-calon kepala daerah tidak boleh menerima imbalan apapun. Coba bayangkan itu. Jadi partai politik tidak boleh menerima imbalan apapun. Disahkan sama DPR, orang partai juga. Timbul pertanyaan, kalau gitu gimana ya? Nah, artinya apa? Lagi-lagi cari celah. Cari celah kan? Apa celah yang bisa dipakai supaya bisa mendapatkan itu? Akhirnya kita mengakal-akali konstitusi. Akhirnya kita tidak akan pernah membangun bangsa ini, membangun budaya politik kita, tidak lagi berpikir yang lurus, tapi selalu berpikir apa celah yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak membangun sistem. Tadi ketua wilayah sudah singgung. Konstitusi partai kita itu mengamanatkan mau jadi ketua DPC tidak boleh lebih dari 2 kali. Jadi mau ketua DPC tidak boleh 2 kali. Mau ketua wilayah tidak boleh 2 kali. Ketua DPP tidak boleh 2 kali. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena memang kita bangun partai ini, kita yakin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pergiliran itu harus dipersiapkan. Kita ingin buat yang terbaik pada saat kita sedang memimpin. Jadi saya merasa bahwa sudah 2 periode itu, ya sudah, itu amanat konstitusi. Wah nggak bisa bang, abang harus jalan terus. Maka kita ganti ADART-nya, itu namanya ngakal-ngakalin. Udah 2 kali. Nah berbeda dengan di Rusia. Di Rusia itu boleh 2 kali, tapi istirahat 1 kali boleh maju lagi, ya, itu di Rusia. Ya, di Amerika juga sama, hampir sama. Di PBB nggak ada klausul itu, taunya 2 kali saja, stop gitu. Jangan tambah-tambah, kalau tambah-tambah bid'ah itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita membangun partai politik ini dengan identitas, ya, mantapkan identitas itu adalah identitas keislaman kita itu yang kita terjemahkan untuk mengatasi masalah-masalah negara, masalah-masalah bangsa, masalah-masalah masyarakat kita. Yang jelas, kita itu membangun partai politik Islam ini dengan yakin, dengan tujuan huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum. Bagaimana kita dengan keyakinan kita itu, dengan pikiran-pikiran kita itu, dengan nilai-nilai Islam itu, wujudkan kemakmuran itu. Bagaimana menerjemahkan huwa ansa'akum minal ard wasta'marakum. Makmur jadi takmir kamu, orang yang memakmurkan bumi ini. Nah, sebagai contoh tadi saya bilang, kita punya 137 juta hektar hutan. Tidak bisa membuat kita ini gratis kuliah sampai dengan S3. Finlandia itu hanya dengan 27 juta hektar bisa membuat gratis di SD sampai S3. Dan bapak-bapak perlu tahu, semua hutan di Finlandia itu hasil tanaman dan usia tanamannya itu boleh ditebang umur 60 tahun. Jadi kalau nanam tahun 2010 maka dia boleh panen tahun 2070. Di Indonesia tanam kayu meranti 15 tahun pun sudah bisa panen. Apalagi tanam sengon, tanam jabon, tanam eukaliptus, kayu karet. Luar biasa. Nah, mungkin kita belum menjadi orang yang Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya
mungkin kita belum menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan nikmat yang diberikan pada generasi-generasi terdahulu. Kita lupa. Jadi saudara-saudara, saya betul-betul ingin mengajak bahwa berpikir mantapkan identitas kader itu lurus kembali kepada apa yang menjadi cita-cita para pendiri partai. Jangan kita selewengkan. Jangan kita coba-coba memasukkan benda-benda asing. Sekecil apapun benda asing masuk ke dalam tubuh kita, pasti mengganggu sistem dan akan demam. Kenapa kita flu? Virus, benda asing. Kenapa sakit ginjal? Masuk benda-benda asing yang tidak bisa disaring. Nah, oleh karena itu kepada ketua-ketua DPC yang hadir menjadi peserta musyawarah, tentukan pilihan yang terbaik dan jangan ada nuansa-nuansa macam-macam. Pilih betul-betul dengan keyakinan bahwasanya ini bisa membangun partai kita. Dan saya sangat berharap pilihlah yang betul-betul sudah jadi kader partai. Orang yang sudah dari awal membangun partai ini bersama-sama. Pikirannya, tenaganya, curahkan semua yang dia miliki. Sebenarnya Banjarmasin ini menurut saya wilayah yang paling istimewa. Kenapa? Istimewanya, mungkin bapak-bapak, Pak Kes Bangpol, saya katakan istimewa, inilah salah satu wilayah yang dalam sejarah bapak dan anak memimpin. Kalau dalam sejarah itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ini ketuanya Ibrahim, sekretarisnya Ismail, klop. Jarang-jarang itu. Walaupun bersaing dengan ketua DPD Golkar, Sulaiman. Kenapa Golkar Kalimantan Selatan ini sukses? Karena ketuanya Sulaiman. Nah, nabi yang sukses itu Nabi Sulaiman. Nah, di sini Ibrahim, Ismail, Masya Allah. Nah, kalau bapak sana sama anak sudah berkelahi, gimana yang lain kan gitu. Jadi kalau kita berpikirnya nilai, lihat ya, perbedaan-perbedaan dalam dunia politik itu sama dengan ijtihad. Politik itu penuh dengan khilafiyah. Politik itu penuh dengan khilafiyah. Tapi walaupun perbedaan pendapat itu sangat tajam, kita itu punya institusi yang namanya musyawarah. Wa amru syura bainahum. Yang namanya syura itu harus berawal dari perbedaan. Jadi kalau kita bangun partai ini belajar lagi, enggak selesai-selesai. Ya, saya melihat, ini enggak ada wartawan kan. Kayaknya Pak Presiden kita ini masih belajar selama 3 bulan ini. Masa mengurus negara belajar? Urus negara itu lihat konstitusi, bila perlu Undang-Undang Dasar 45 itu kantongin, tiap hari buka. Tanya sana, tanya sini, pendapat sana, pendapat sini, begitu disampaikan bingung sendiri. Ngurus negara itu jangan bikin pelajaran, ngurus negara ini serius. Ini negara besar, 240 juta rakyat Indonesia.
Kalau hitung negara coba kita terbang dari Maroke sampai ke Sabang sana. Itu sama dengan Eropa. Sama dengan Eropa. Negara Eropa itu berapa? Ada 38 negara. Coba. Ini negara besar. Jadi ngurus negara ini jangan coba-coba dan jangan belajar-belajar. Cepat ambil keputusan supaya rakyat jangan terombang-ambing. Saya melihat ini pelajaran KPK dengan Polri ini sudah 22 hari itu wasting time. Buang-buang waktu, rakyat terbelah. Padahal apapun yang diputuskan oleh presiden itu asal alasannya kuat, rakyat pasti dukung. Nah, tapi begitu sistem konstitusinya dilanggar, nanti rakyat bilang, presiden aja melanggar konstitusi boleh, gimana kita? Nah, itu. Jangan sampai begitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita membangun negara ini butuh waktu. Kita membangun partai ini juga butuh waktu dan orang yang serius. Saya sampaikan di sini, saya tegas mengatakan, bahwa untuk pengganti tingkat nasional pun saya berharap harus orang internal partai. Harus internal partai. Kalau kita ambil orang luar partai, saudara-saudara sekalian, banyak pelajaran yang sudah kita lihat. Plus minus, mantapkan kader partai. Ada Jamaluddin Karim, ada Dwi, ada Amrullah, ada Sahar El Hasan. Menurut saya semua pantas, mereka paham seluk-beluk partai ini. Kalau orang hanya mau jadi pimpinan partai Bulan Bintang, karena 2019 nanti ketua umum partai calon presiden, hanya ngejar calon presidennya, partainya nggak diurusin, berbahaya. Berbahaya. Karena tahun 2019 kan orang calon presiden tidak perlu pakai threshold kan. Begitu lolos verifikasi boleh mencalonkan. Wah, ini mantap nih calon presiden. Hanya mengejar calon presidennya, partai tidak di-maintain dengan bagus. Jadi saya ya mungkin kalau ditanya saya tetap mengatakan harus kader partai. Kalau saya sudah sampaikan tapi kemudian ada ijtihad lain, ya ijtihad itu ada dua. Kalau ijtihadnya benar pahalanya dua, kalau ijtihadnya salah ya terima resikonya, walaupun pahalanya satu. Ada keputusan yang salah, itu jauh lebih baik daripada tidak ada ambil keputusan. Jadi hari ini kita bermusyawarah ini ambil keputusan yang terbaik. Karena Kalsel ini adalah wilayah para ulama. Daerah ini adalah daerah para ulama. Jadi ketika kita akan mantapkan identitas kader, berarti apa yang menjadi cita-cita para ulama-ulama dulu yang ada di sini, itu pun harus kita warisi. Jadi saudara-saudara, harapan saya, musyawarah wilayah ini lakukan dengan ihsannya, yang seahsan-ahsannya, yang sebaik-baiknya. Musyawarah itu ada perbedaan, tapi perbedaan itu insya Allah selesai. Setajam apapun perbedaan kita, kalau kita kembalikan kepada identitas kita, fa in tanaza'tum faruddu ilallah wa rasul. Jadi perbedaan apapun, ya, setajam apapun perbedaan-perbedaan itu, kembalikan apa nawai itu kita membangun partai ini. Jadi yang kemarin sudah berlalu, kita buka lembaran baru masa yang akan datang.
dan kemudian kita bangun pengurus yang lebih kompak, lebih solid, ya, bersama-sama. Dan jangan katakan aku lebih bagus daripada dia. Kalau aku lebih bagus daripada dia, nanti penyakit itu penyakit ananiah yang harus kita hindarkan. Jadi saya berharap Partai Bulan Bintang harus betul-betul bisa menjaga keseimbangan semuanya dalam rangka kita untuk memberikan sumbangan yang terbaik kepada negara kita, bangsa kita, begitu juga terhadap Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kita memerlukan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang cerdas, ide-ide yang cerdas, ide-ide yang kondusif untuk memakmurkan masyarakat kita. Jangan sampai setelah otonomi daerah ini, rakyat kita bukan semakin makmur, tapi semakin susah. Ya karena ini catatan saya Pak Gusti Ibrahim, catatan saya melihat dengan otonomi daerah ini, peluang diberikan kepada daerah, lalu terjadi pemekaran daerah. Saya sekarang ini kalau ditanya, sebutkanlah nama kabupaten kota seluruh Indonesia, nggak sanggup saya. Karena hampir tiap bulan kayaknya ada kabupaten baru. Sumatera Utara saja, saya tuh kalau ditanya, oh ada Kabupaten Humbang Hasundutan, mana itu? Sebelah mana itu? Nias saja sekarang, Nias saja, kabupaten apa? Nias yang tadi cuma 1 kabupaten, sekarang sudah ada 4 kalau nggak salah. 4 kabupaten. Jadi Sumatera Utara itu mungkin sudah hampir 28 barangkali kabupaten kotanya. Sebentar lagi pecah menjadi 3 provinsi. Nah 33, bayangkan 33 kabupaten kota. NTT itu juga hampir 20 ya, kabupaten kota. Kalsel baru 13, ya 13. Nah. Mungkin tahun depan mekar lagi. Ada pengalaman, kira-kira 3 hari yang lalu, seorang master datang ke rumah, dia konsultasinya lucu. Dia bilang, "Bang, aku mau calon bupati." Di bupati mana? Dia sebutkan di daerah Sulawesi Tenggara. Terus, konsultasi apa? Saya bilang, ya saya mau cari informasi sama abang kalau saya maju dari bupati, ada sponsor apa enggak? Coba itu. Terus saya tanya, kalau you jadi bupati terus cari sponsor, maksudnya apa? Ya sponsor lah bang. You yakin menang? Ya belum tentu. Nah kalau belum tentu siapa yang berani? Apa jaminannya kalau Anda jadi bupati itu untuk mengembalikan modal itu? Ya di daerah kami ada tambang ini. Artinya Anda jual tanah air, saya bilang. Begitu Anda selesai jadi bupati 5 tahun, saya bilang, hutang-hutang Anda selesaikan. Pertanyaannya, yang makmur itu siapa? Anda yang makmur, rakyat Anda yang makmur, atau sponsor Anda yang makmur? Iya juga sih bang, saya renung-renungkan, dia bilang, banyak sekarang orang cari bupati itu jual tanah air, katanya gitu. Saudara-saudara sekalian, apakah ini konsep kita membangun daerah? Kita harus berani mengoreksi, apakah dengan sistem yang begini, daerah kita itu akan betul-betul menjadi milik kita atau suatu saat menjadi milik orang lain? Ketika POC datang ke Indonesia, POC itu organisasi dagang, hanya 1 POC saja, itu kita dikuasai selama 350 tahun. Nah sekarang sudah berapa banyak konsesi-konsesi diberikan, dengan usia 75 tahun, 35 tahun,
belum habis masa kontraknya sudah diperpanjang lagi. Akhirnya rakyat dapat apa? Nah, partai politik harus bisa mengkritisi ini dan kemudian bagaimana mencari solusinya. Nah, jadi Partai Bulan Bintang dengan prinsip Islam itu kita menjadi rahmatan lil alamin. Jangan